Wanita ini dibunuh dan tidak diketahui siapa pelakunya selama 7 tahun. Seorang wanita yang bekerja di toko es krim dikabarkan hilang. Padahal toko tempat dia berjualan sangat dekat dengan asrama yang dia tinggali. Kemana dia pergi? Mari kita bahas. Sebelum lanjut videonya, tolong bantu kasih subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa kasih like dan komen supaya saya bisa lebih semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih. Seorang mahasiswa yang berusia 19 tahun bernama Hiraoka Miyako lahir di kota Sakaido di prefektur Kagawa. Dia dikenal sebagai gadis yang baik, ceria dan aktif dalam dunia sosial. Dia juga termasuk dalam lingkaran sukarelawan yang membantu kelaparan di negara-negara berkembang. Dan dia juga tertarik pada kesejahteraan hewan. Miyako adalah anak gadis yang sangat dekat dengan orang tuanya. Dia hampir setiap hari mengirim pesan atau menelepon ibunya dan bercerita tentang kesehariannya. Pada 27 Oktober 2009, orang tua Miyako menerima telepon dari toko es krim tempat Miyako bekerja. Toko es krim menanyakan tentang keberadaan Miyako. Mengapa Miyako tidak masuk kerja serta tidak memberi kabar? Akhirnya orang tuanya sangat kaget dan bingung dan semakin cemas karena memang sejak malam hari Miyako tidak menghubunginya juga. Kemudian orang tua Miyako memutuskan untuk menghubungi pihak asrama tempat Miyako tinggal. Dan kembali menambah kekhawatiran orang tuanya karena ternyata Miyako juga tidak kembali ke asrama sejak tadi malam. Orang tuanya akhirnya segera melaporkan kehilangan Miyako ke kantor polisi dan polisi dengan cepat memulai pencarian tentang keberadaan Miyako. Polisi mengatakan 6 jam sebelum Miyako menghilang, Miyako memanggil seorang sukarelawan untuk sementara waktu melindungi seekor anjing yang telah ditinggalkan. Akhirnya, setelah seminggu lebih pencarian dilakukan polisi, tampaknya belum juga bisa ditemukan keberadaan Miyako. Hingga suatu ketika pada tanggal 16 November 2009, seorang pria yang sedang mencari jamur di Gunung Garyu yang berada di tengah-tengah prefektur Shimane dan Hiroshima dikagetkan dengan penemuan sesosok kepala terputus di sekitar bawah tebing dan segera dia melaporkan ke polisi. Wajahnya tidak bisa dikenali karena cedera parah dan pembusukan memar dan bekas diinjak-injak juga terlihat pada wajah tersebut. Di sepanjang lehernya tertinggal bekas kuku seperti tanda-tanda pencekikan. Kemudian polisi menutup area tersebut dan melakukan pencarian menyeluruh di sekitarnya selama beberapa hari. Akhirnya polisi menemukan tubuh, pergelangan kaki kiri, dan tulang paha di tempat yang berbeda. Selain itu, dadanya juga telah dipotong terpisah dan bagian organ dalamnya telah diangkat. Kemudian sekitar 300 meter dari pintu masuk gunung, polisi juga menemukan kotoran hewan yang berisi jejak kuku korban. Sementara sisa-sisa yang dimutilasi ditemukan di Gunung Garyu. Polisi percaya korban dibunuh dan dipotong-potong di tempat lain. Sementara Gunung Garyu hanyalah tempat pembuangan dari penemuan itu. Akhirnya polisi mengatakan bahwa hasil analisis DNA-nya membuktikan bahwa korban tersebut adalah Miyako Hiraoka. Kasus mengerikan ini mengguncang seluruh masyarakat dengan ketakutan yang mengintai dan menghantui publik.
Karena ternyata pembunuhnya masih buron untuk menghindari bertambahnya korban dan berharap menemukan pelakunya, polisi akhirnya membuat sayembara dengan hadiah 3 juta yen yang bisa memberikan informasi tentang pelaku. Meskipun banyak informasi yang datang ke polisi, tidak ada satupun yang bisa dijadikan petunjuk. Dan sepertinya kebanyakan dari informasi tersebut hanya informasi palsu. Mereka hanya mengharapkan uang imbalan. Selain itu, polisi juga melakukan penyelidikan di area tempat Miyako berkuliah dan bekerja. Polisi bertanya kepada teman-temannya dan berpikir mungkin saja Miyako memiliki musuh atau sedang dalam masalah. Namun ternyata semua teman-temannya mengatakan bahwa Miyako adalah gadis yang baik dan tidak mungkin memiliki musuh. Dia juga diketahui tidak memiliki kekasih yang dimana kesehariannya diisi dengan belajar dan kerja paruh waktu. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, polisi meyakini bahwa ini adalah sebuah kejahatan acak. Polisi mulai meninjau kembali jalan yang diambil Miyako untuk kembali ke asramanya. Dan menurut seorang saksi, dia melihat seorang wanita muda naik mobil Toyota putih yang diyakini adalah Miyako. Dia tidak bisa mengingat nomor platnya karena mobil tersebut melaju kencang. Akhirnya polisi mendapatkan CCTV di depan toko es krim yang memperlihatkan sehari sebelum Miyako menghilang, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2009. Dikatakan pada hari itu sekitar jam 9 malam, Miyako menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Dan seperti biasa, ketika pulang dia akan membawa kantong sampah dari toko tersebut untuk dibuang ke tempat sampah. Tapi anehnya, sampah tersebut tidak pernah ditemukan di tempat sampah. Dan Miyako tidak terekam di CCTV di sekitar area yang biasa dia lalui. Polisi bekerja sekuat tenaga untuk menemukan Miyako, mulai mencari informasi tentang mobil-mobil yang lewat daerah itu. Dan bahkan memeriksa siapa saja yang menyewa DVD dengan genre kekerasan. Sekitar 350 teman dekat dan keluarga Miyako menghadiri pemakamannya. Pada kebaktian yang diadakan di prefektur Kagawa, di depan altar yang dihiasi dengan foto wajah Miyako dan 1000 origami bangau. Ayahnya berkata, "Saya tidak pernah berpikir dia akan pergi sebelum kita. Silakan hidup dan berbahagialah, demi putriku juga." Isak tangis terdengar di sekitar ruangan dengan sekitar 60 orang teman sekelasnya. Selain itu, kasus ini telah menarik perhatian luas karena pembunuhannya yang mengerikan, sehingga membuat orang-orang menjadi paranoid karena si pelaku masih belum ditemukan. Polisi mengeluarkan peringatan kepada para mahasiswa di Universitas Shimane dan merubah jam malam kampus dari jam 12 malam menjadi jam 10 malam. Kasus ini juga menjadi semakin seram karena selama reporter yang memberikan kejadian dari TKP secara tidak sengaja merekam suara dari seorang wanita yang sedang menangis. Suara tersebut sayup-sayup terdengar seperti mengatakan, "Ini sangat menyakitkan. Kenapa aku?" Kemudian, pada tanggal 20 Januari 2010, polisi memberikan penghormatan terakhir kepada Miyako dan bersumpah untuk membawa keadilan baginya. Tapi meskipun sebanyak 310 polisi telah dikerahkan dalam pencarian itu, kasus ini belum terpecahkan hingga 7 tahun ke depan. Hingga pada tahun 2016, polisi yang sedang memeriksa daftar pelanggar seksual menemukan satu calon tersangka bernama Yoshiharu Yano. Dia adalah seorang pria yang lahir dan besar di Yamaguchi, Shimonoseki. Ayahnya memiliki toko beras dan ibunya menyediakan layanan laundry, dan juga memiliki seorang adik laki-laki. Yano ketika SMA dia pindah ke Kita Kyushu untuk mempelajari kursus prakuliah.
Orang tuanya sangat bangga kepadanya karena dia telah melakukan pendidikannya dengan baik dan diyakini memiliki masa depan yang cerah. Namun suatu ketika tanpa alasan, dia keluar dari universitasnya dan kembali ke kampung halamannya. Kemudian, pada tahun 2004, dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan karena mengungkit dan melukai seorang wanita di Tokyo, dan akhirnya dia dibebaskan pada bulan Mei 2009. Setelah kembali ke kampung halamannya, dia menemukan pekerjaan di sebuah perusahaan panel surya sebagai eksekutif penjualan karena hasil penjualan yang sangat baik. Yano yang berusia 33 tahun pada saat itu akhirnya dipindah tugaskan sebagai penanggung jawab penjualan di Shimane dekat dengan kampus Miyako. Kemudian pada tanggal 6 November 2009 yang merupakan hari mayat Miyako ditemukan, Yano juga mengambil cuti dari pekerjaannya selama 2 hari. Dikatakan bahwa pada saat itu dia bersama ibunya menuju kampung halaman mereka untuk mengunjungi makam ayahnya dengan mengendarai sebuah mobil. Tapi selama perjalanan mobilnya tiba-tiba terbakar di jalan tol Chungoku. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka melihat 2 mayat Yano dan ibunya yang telah hangus. Tidak ada tanda-tanda roda tergelincir atau remblong. Dan menurut saksi, mobil itu menabrak pagar pembatas beberapa kali, diikuti asap yang keluar dari kop mesin. Dan segera setelah berhenti, mobil itu mulai terbakar dengan sendirinya. Kecelakaan lalu lintas seperti itu biasanya akan menarik banyak perhatian media. Namun karena waktunya bertepatan dengan kasus Miyako yang dimana semua perhatian media tertuju kepadanya, kecelakaan aneh itu memudar menjadi terlupakan. Setelah 7 tahun kejadian Miyako, polisi memiliki temuan yang mengejutkan bahwa mobil Yano sempat terlihat di Gunung Garyu pada tanggal 26 Oktober 2009. Polisi dengan cepat menuju rumah Yano untuk melakukan penggeledahan dan menyita sebuah kamera serta flash disk dari kamar Yano. Kemudian polisi mencoba memulihkan data pada kamera dan menemukan 57 foto dengan Miyako yang sedang diikat di bak kamar mandi. Foto-foto lain juga menunjukkan kekerasan terhadap Miyako dengan kaki Yano yang terlihat di beberapa foto, dan dari 57 foto ada sekitar 40 foto yang dianggap sangat mengerikan tidak dipublikasikan kepada media. Akhirnya pada tanggal 20 Desember 2016, polisi mengumumkan kasus ini akan diselesaikan dan ditutup secara resmi. Ada cukup bukti yang mengkonfirmasi bahwa Yano adalah pembunuh Miyako. Dan pada bulan Januari 2017, jaksa penuntut setempat mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengajukan tuntutan terhadap Yano atas pembunuhan, mutilasi mayat, dan pengabaian karena dia juga telah meninggal. Insiden Miyako juga akhirnya memiliki ending yang sangat dibutuhkan bagi keluarga yang berduka. Banyak orang yang berpikir bahwa Yano sengaja bunuh diri karena merasa bersalah setelah melakukan kejahatan. Namun banyak juga yang percaya bahwa Miyako lah yang telah membalasnya. Selain itu juga ada yang menganggap bahwa Yano adalah korban tuduhan palsu untuk menutupi ketidakmampuan polisi dalam menangani kasus tersebut. Demikianlah kisah nyata hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada saran, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.